Oke, kita bertemu kembali dalam Juragan Podcast. Dan sebagaimana pemerintah katakan kita harus jaga jarak dan pakai masker. Kita pakai masker, tapi karena kita mau bicara, kita buka masker kita, Pak. Oh, baik, baik. Iya. Iya, kita senang kedatangan teman, sahabat, dan juga orang yang cukup terkenal dan dikenal di Batam dan Kepulauan Riau, karena Bapak ini banyak berkecimpung dalam dunia media, organisasi NU, dan banyak hal lain. Tapi hari ini kita mau bicara yang ringan-ringan saja tentang Pak, nama lengkapnya Pak Chandra Ibrahim. Dan kita panggil Bang Chandra atau apa yang paling enak nih, Pak? Yang seenaknya Pak Jo aja. Kami merasa kami generasi muda, jadi karena yang dilarang itu kalau merasa tua, jadi kami tetap masih merasa muda, kan gitu, Pak ya? Bung aja lebih. Bung, oh Bung Chandra. Jadi saling manggil Bung kita. Bung, oke, boleh. Siap. Jadi Bung Chandra, kira-kira apa yang Bung Chandra merasa menarik dalam kehidupan ini? Apa saja boleh. Kita ringan-ringan saja. Oke, mungkin makanan kah, kota ini kah, apa saja yang menurut Bung Chandra yang indah dan menarik? Terima kasih. Ini pertanyaannya asik sekali. Yang paling saya seneng itu, Bung Jo, traveling. Oh, traveling. Traveling. Secondly, ya food, makanan seperti itu. Ya selebihnya yang lain-lain lah. Ngomong traveling, Bapak Bung Chandra udah kemana saja ini? Wow, belum banyak sih, belum banyak. Kalau apa namanya, ya di dalam negeri, kemudian di luar negeri, Asia gitu ya. Kemudian ada juga pernah juga ke benua Amerika. Seperti itu. Wah, di Amerika apa yang paling menarik menurut Bapak? Yang paling menarik, saya lihat waktu sudah lama sekali sih, Bung Jo, di situ. Tapi yang paling menarik tentu pengalaman barunya, pengalaman baru, tempat-tempat baru yang bertemu sama orang-orang itu kan, sama orang-orang bule yang selama ini kita hanya lihat di kampung kita kan. Yeah. Nah ini langsung di situ, dan yang paling menarik waktu pengalaman di situ, saya coba makan steak yang selama ini kita ketemunya di sini di Indonesia. Ya betul. Langsung di tempatnya gitu loh, di Austin, Texas. Oh, di Texas. Jadi, ya. Saya coba, malam dingin sekali kan di situ kan udaranya begitu. Kalau siang agak hangat, malam kan dingin sekali kalau di Texas. Udah saya bela-belain itu. Saya cari jalan kaki sama teman yang dari Jakarta. Ya kita cari, dan memang luar biasa, empuk sekali. Biasanya banyak itu, Pak. Oh iya. Dua. Ya gede sekali. Iya, dua ukuran layer. orang Amerika kan. Iya. Ya besar sekali, dan dimasak di depan kita kan gitu. Ya, saya pernah makan di Texas juga. Uh-huh. Saya makan apa yang dimakan Presiden Amerika saat itu. Wow, luar biasa. Dan memang gede. Oke. Wah, traveling dan makan. Ya? Traveling dan makan, kemudian ya hobi-hobi yang lain lah. Tapi apa yang masuk sama teman-teman di Indonesia, kayak sekarang ini, kegiatan sekarang ini, Bung Chandra kalau ketemu sama teman-teman suka bahas apa saja? Ya politik. Politik ya, Bung Chandra suka sama bahas bisnis. politik. Bisnis ya. Kebetulan bisnis kan memang dari dulu kita berkecimpung di dunia bisnis media, walaupun tidak bisnis perusahaan secara factory atau secara memproduksi barang kan, tapi kita memproduksi media. Kemudian soal politik, ya nggak tahu Bung Jo, dari dulu saya kok senang politik, terutama ketika saya menjadi wartawan muda di Riau. Saya ikutin semua masalah-masalah politik ya. Terutama politik lokal, kemudian sedikit politik nasional dan internasional. Oh, kalau karena kita tinggal di kota ini, di Batam, Kepulauan Riau, kalau politik kita ini gimana kira-kira menurut Bapak? Politik di Kepri, santun sih, santun dan banyak menahan diri, ya gaya orang Melayu lah ya. Kemudian apa namanya itu, ya jalannya itu agak smooth gitu, smooth.
jarang sekali lah terjadi benturan-benturan politik. Kalau ada paling-paling ya di zaman medsos sekarang. Oh iya ya. Itu ramai sekali. Tapi kalau dulu-dulunya enggak sih. Tadi kan Bung Chandra bilang soal kebudayaan Melayu ya yang buat Yes. ya. Sebenarnya apa yang membuat kebudayaan Melayu itu jadi adem gitu loh? Kebudayaan Melayu itu kalau kami di Kepulauan Riau itu menyebutnya Melayu itu identik dengan Islam. Islam yang kami yakini adalah Islam rahmatan lil alamin. Sama Islam yang dianut sebagian besar atau katakanlah Islam NU, Nahdlatul Ulama itu rahmatan lil alamin. Bahwa Islam itu adalah rahmat bagi sekalian alam. Jadi bukan hanya buat kami yang muslim tapi juga buat saudara-saudara kami yang non muslim. Jadi karena Melayu itu identik sama Islam. Jadi budaya Melayu itu ada budaya yang ya itu tadi ya penuh cinta kepada Tuhan, kepada sesama manusia dan hubungannya dengan sesama manusia ya, dalam politik. Jadi kita jarang sekali lah ada yang namanya di bumi Melayu ini menyerang orang dengan pernyataan-pernyataan kemudian dengan apalagi perbuatan. Ya, jarang sekali. Jadi ademnya di situ Bung Jo. Jadi karena kita pegang budaya dan kita juga terutama pegang agama. Saya sudah 21 tahun di tanah Melayu ini. Dan apa yang Bung Chandra bilang saya alamin. Ya. Saya merasa nggak jauh beda sama Karo kan? Ya, itu, ada miripnya memang Karo dan Melayu. Iya, benar-benar. Jadi saya memang sangat diberkati tinggal di tanah Melayu. Thanks. Berteman-teman dengan teman-teman Melayu. Jadi tadi suka traveling, suka bicara politik, suka bicara bisnis. Nah, kalau sekarang ini menurut Bung Chandra, kota kita ini gimana? Khususnya kota Batam. Apa yang dari pengamatan Bapak dari segi politiknya, bisnisnya, juga dari sisi medianya kira-kira? Oke, kalau dari sisi infrastruktur pembangunan ya harus kita akui banyak kemajuan terutama di bidang infrastruktur jalan, infrastruktur beberapa bangunan-bangunan pemerintah, sekolah dan itu terjadi semenjak pemerintahan sekarang Pak ya? Mau tidak mau kita harus mengatakannya iya, meskipun sebelumnya sudah ada, mungkin tidak masif. Tapi yang sekarang sangat menonjol ya? Sangat. Karena memang wali kota sekarang itu tetangga saya Pak. Wow, gitu wajar ya? Itu kawan Gitu ya? saya. Oke, nanti saya cari wali kota yang tetangga saya juga. Ya waktu mau bilang begitu saya senang Pak. Tetangga sahabat saya. Jadi benar-benar. Iya, jadi itu Bapak lihat ya? Iya, itu soal pembangunan. Kalau soal ekonominya kita nggak bisa pungkiri kalau Batam ini kan kota internasional ya, kota metropolitan yang bisnisnya banyak dilakukan oleh swasta. Makanya saya selalu mengatakan untuk kota seperti Batam itu pemerintahnya, saya selalu mengatakan ini, saya mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Untuk kota seperti Batam, kota yang bisnisnya sudah maju, pemerintahnya diam saja, bisnisnya akan jalan. Artinya pemerintah yang tidak ngerecokin. Ya jangan ngerecokin dengan regulasi, dengan birokrasi yang panjang segala macam. Dan saya pikir di masa pemerintahan Pak Jokowi itu kan sudah banyak yang dipangkas. Betul. Birokrasi yang berbelit-belit, perizinan yang panjang segala macam, dan turunnya undang-undang Ciptaker kan itu tujuan. Kalau kita bicara soal Kepulauan Riau gimana kira-kira menurut Bapak? Kepulauan Riau? Iya. 96% laut kan? Iya. Jadi tantangannya luar biasa menurut saya Kepulauan Riau, dan perlu seorang pemimpin yang visinya maritim. Visinya maritim dan memberdayakan semua pulau-pulau yang ada, terutama pulau-pulau yang berpenghuni maupun pulau-pulau yang tidak berpenghuni yang bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi. Gubernur yang baru terpilih sekarang kan dekat juga sama Bapak. Bung Joni bisa-bisa aja nih. Ini, kan Bapak media. Iya, kan? pemirsa jangan terlalu percaya ini. Ya. Media itu harus dekat sama semua orang. Bapak kan ini ketua wartawan Sekepri kan? Saya bersyukur Bung Jo bisa dekat dengan beliau-beliau yang hebat-hebat itu. Kenapa? Kita pengen mengenalkan gubernur kita kepada masyarakat Kepulauan Riau supaya masyarakat Kepulauan Riau juga tahu kehebatan para pemimpin kita ini. Lewat podcast ini mereka tahu keunggulan-keunggulan para pemimpin kita itu maksud saya. Jadi Pak Ansar ya yang gubernur kita yang baru, kebetulan saya sudah kenal beliau sejak beliau menjadi salah satu kepala bagian di Pemda atau Pemkab waktu itu, Pemkab Bintan. Setelah dari Kabak Ekonomi kalau nggak salah, beliau kan menjadi wakil Bupati Bintan
Waktu itu bupatinya Pak Uzrin. Ya jadi sejak saya itu saya sudah mulai kenal, walaupun saya masih tinggal di Pekanbaru, tapi kita wartawan di Pekanbaru kan selalu turun ke sini, termasuk ke Tanjung Pinang dan segala macam, dan saya kenal. Kemudian beliau aktif juga di organisasi kepemudaan, kemudian menjadi bupati, kemudian bupati yang tadi Kabupaten Kepri menjadi Kabupaten Bintan, 2 periode, dan kemudian beliau menjadi anggota DPR RI di Senayan. Jadi cukup dekat, cukup kenal, tetapi seperti saya katakan tadi, hubungan antara narasumber dengan media. Oke, apa Bapak juga tahu kesukaan makanan dia apa? Saya secara pribadi pernah bareng beliau waktu ke Korea ya, kalau nggak salah. Korea sama ya. Ke Korea. Beliau termasuk seleranya, setahu saya nih, saya nggak tahu nih kalau salah ya, traditional food. Beliau suka itu. Jadi makanan-makanan tradisional. Dan waktu itu saya lihat beliau waktu di Korea tuh makannya sedikit sekali karena makanannya makanan Korea. Iya. Jadi saya ambil kesimpulan berarti beliau kurang suka. Oke. Jadi itulah season pertama bincang-bincang ringan kita. Bung Chandra cerita tentang kehidupan Bung Chandra, kesukaannya, traveling, makan, dan kita lihat pembangunan di kota ini sungguh luar biasa. Kita punya pemimpin yang luar biasa. Dan kembali nanti kita bincang-bincang di Bincang Ringan dengan Juragan Podcast. Kembali lagi ke Juragan Podcast, bincang-bincang ringan dengan Bung Chandra. Jadi kita kan tinggal di Batam ini, Pak. Ya. Tentu banyak orang luar juga pengen tahu hal-hal yang baik di kota ini, membuat orang dari Sabang sampai Merauke bisa berbondong-bondong datang ke sini. Oke. Dan juga mungkin dari luar negeri juga datang. Jadi Bapak, apa kira-kira yang menurut Bapak alasan orang bisa untuk rame-rame datang ke Batam ini, Pak? Oke. Ini kan memang kebetulan sekarang masa pandemi ya, pandemi COVID. Kita berharap setelah pandemi ini orang akan kembali datang ke Batam. Nah, saya bayangkan saya begini, Bung Jo. Ini orang kan lagi dikurung ini. Masyarakat kita dikurung, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ke luar negeri. Kemudian orang luar negeri juga seperti Singapura, Malaysia tidak bisa kemana-mana karena dilarang oleh pemerintahnya. Saya coba bayangkan nanti ketika ini selesai, COVID ini selesai, ini mereka kan sudah stres nih, di rumah terus. Nah, mereka akan berbondong-bondong ke negara kita. Saya berharap itu pilihannya adalah Batam. Kenapa Batam? Paling dekat. Oke. Malaysia juga dekat ke Batam. Singapura juga dekat ke Batam. Kenapa mereka harus pergi jauh-jauh? Ini kan istilahnya setelah dikurung sekian lama kan harus ada percobaan dulu nih. Oke, experience baru. Oke, kita boleh keluar dari Singapura atau dari Malaysia, tapi jangan jauh-jauh dulu. Misalnya pemerintah mereka mengatakan, oke, you boleh ke sana tapi dekat-dekat saja dulu. Ya, salah satunya Batam. Nah, apa yang bisa membuat mereka ke Batam? Batam ini lovely kalau menurut saya. Batam itu Lovely ya. lovely city. Pertama dia dekat dengan negara luar, kemudian makanannya enak-enak. Gimana makanannya kira-kira? Makanannya luar biasa di Batam, luar biasa. Hampir semua ini seperti miniatur Indonesia kan. Wah. Ya, makanan Padang, Jawa, Melayu, Sumut, Batak, dari manapun, Aceh. Bahkan dari luar negeri juga banyak sih, Western juga banyak makanannya di sini. Dan kemudian pemandangannya pantai-pantainya banyak sekali pantai-pantai. Terus gimana keamanannya, Pak? Kondusif ya, kondusif. Coba kita bandingkan dengan beberapa kota di tempat lain yang hampir setiap hari terjadi kejadian kriminal. Batam hampir-hampir, ya kalau ada pun 1-2, ya itu wajar lah kalau 1-2 dan masih bisa diatasi oleh pihak kepolisian. Jadi Batam itu kalau orang sudah ke Batam itu suatu saat mereka pasti kembali. Oh, mereka tak bisa lupakan. Mereka Batam tidak itu bisa ya. lupakan. Terus gimana dengan keramahan orang-orang di Batam, Pak? Dengan kebudayaan kita ini? Bagus sekali, bagus sekali. Dan kita mungkin Bung Jo juga sering keluar daerah, ya melihat keramaan-keramaan orang-orang yang di luar juga kalau kita bandingkan dengan Batam, ya tidak jauh beda lah, tidak jauh beda. Nah, ditambah lagi misalnya kalau ada kesadaran dari orang-orang Batam, terutama pelaku kulinernya, pelaku wisatanya, bahwa kita butuh tamu. Ya,
ya harus baik dong. Harus baik-baik sama tamu supaya mereka betah, supaya mereka punya impresi yang bagus tentang Batam. Jadi mereka akan kembali lagi gitu. Itu PAD buat daerah. Gimana dengan penataan kotanya sekarang, Pak? Banyak orang menganggap Batam itu kayak zaman dulu, Pak, tanah merah semua katanya. Mereka tidak tahu gimana keadaan Batam. Oke, kalau lihat dari atas iya. Sebagian. Ah. Karena Batam itu kan memang tanahnya merah. Jadi beberapa bukit yang sudah dipangkas ya, cut and fill ya, seperti itu. Tetapi kan sedang proses pembangunan. Begitu nanti sudah dibangun selesai semua, saya pikir bukan lagi warnanya merah, berubah warna hitam barangkali karena aspalnya, ya kan, bangunan-bangunannya hijau, daun-daunnya dan pohon-pohonnya. Saya pikir kalau datang ke Batam, ini ke depan ini luar biasa Batam, luar biasa. Ada banyak sekali pembangunan dan proyek-proyek pembangunan swasta maupun pemerintah yang sedang dikerjakan ini, Bung Jo. Terus gimana soal mengenai kesehatan, Pak, rumah sakit dan sebagainya di Batam ini? Sudah lengkap kan? Sudah lengkap, ada. Dan bahkan rumah sakit BP Batam itu menjadi KEK kan, kawasan ekonomi khusus bidang kesehatan. Iya. Dan saya kebetulan 2 hari yang lalu baru dari sana. Kondisinya bagus, rumah sakitnya baru. Gitu. Pelayanan juga Jadi sejauh ini bagus. orang datang ke Batam itu karena makanan, karena orangnya ramah, karena keamanannya, karena fasilitas yang sudah luar biasa. Ada kira-kira, Pak? Fasilitasnya kalau kita banding lah dengan daerah-daerah lain ya, misalnya listrik kan lebih bagus, lebih stabil. Kemudian airnya juga lebih bagus. Kota-kotanya juga mulai ditata lebih baik. Kemudian ya kuliner segala macam. Saya pikir nggak kalah lah dengan daerah-daerah lain, dan terutama pantai-pantainya juga nggak kalah lah dibanding misalnya Lombok ya atau Bali. Terutama pantai-pantai yang dikelola oleh publik, pantai yang dikelola oleh resort, ini kan banyak sekali di sini, Bung Jo. Jadi pilihannya hotel-hotel pun di sini bagus. Dan dulu kan Batam itu kan terkenal dengan kota mais kan, ya tempat orang konvensi, tempat orang meeting dan segala macam. Itu tentu fasilitasnya sudah jauh lebih memadai. Iya. Jadi dari informasi Bung Chandra soal kota ini, dari seluruh Indonesia layak untuk datang ke sini. Sudah banyak yang berubah. Tadi sudah kita dengar, makanannya luar biasa dan juga fasilitas yang bagus, orangnya ramah-ramah, infrastruktur yang bagus. Sehingga setelah Covid ini, mari berbondong-bondong datang kunjungi kami di Batam dan kunjungi juga podcast Joragan ini. Terima kasih untuk saya ini. Terima kasih Bung Chandra buat pertemuan kita, dan kapan-kapan kita ketemu lagi. Yes. Sampai ketemu dalam acara selanjutnya Joragan Podcast.